Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam pembacaan firman dan perenungan bersama-sama di hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 10 ayat 5b. Namun sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami agar kami dapat melihat kebenaran-Mu dan menolak kebohongan yang sering memenuhi hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, otak manusia menyimpan banyak hal. Kabar baiknya, semua pengalaman dan kata-kata bisa tersimpan di dalamnya. Namun, kabar buruknya yang tersimpan tidak hanya kebenaran, tetapi juga kebohongan. Nah, seringkali kebohongan itu terus berputar dalam pikiran kita, seperti sebuah soundtrack yang tak pernah berhenti. Mungkin sejak kecil kita pernah mendengar ucapan, "Kamu tidak berharga, kamu tidak cukup baik, atau kamu tidak akan berarti apa-apa." Itu adalah kebohongan. Tetapi seringkali kita mempercayainya, bahkan sampai sekarang. Itulah sebabnya banyak keputusan hidup diwarnai oleh suara yang salah itu. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini untuk melawan kebohongan itu. Rasul Paulus berkata, kami menawan segala pikiran dan membuatnya taat kepada Kristus dalam terjemahan yang lain. Bahkan Roma 12 ayat 2 menambahkan dalam terjemahan yang lain juga, biarlah Tuhan mengubahmu menjadi manusia baru dengan mengubah caramu berpikir. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Dengan memutar dalam tanda kutip soundtrack baru dalam hidup kita, yaitu kebenaran firman Allah. Pertama, kita perlu datang kepada Tuhan dan memohon kesembuhan dari ingatan akan penolakan, dosa, kebencian, rasa bersalah, atau pelecehan yang pernah kita alami. Semuanya itu menyakitkan, tetapi Tuhan sanggup menyembuhkannya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita perlu memenuhi pikiran kita dengan firman-Nya. Bukan sekedar mengisi waktu dengan tontonan atau hiburan, melainkan sungguh-sungguh membiarkan firman Tuhan menjadi isi pikiran kita. Di dalam firman-Nya kita diingatkan bahwa kita dikasihi sebagai counter balik dari kamu tidak berharga. Kemudian dikatakan juga kamu sesungguhnya berharga, ditegaskan di dalam Lukas 12 ayat 7 misalnya. Kemudian kamu ini adalah orang yang diampuni Tuhan dari semua pelanggarannya, dan kamu juga sesungguhnya orang-orang yang dapat berguna dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Nah, inilah kebenaran-kebenaran yang seharusnya menjadi soundtrack hidup kita. Bila kita mengizinkan firman itu terus-menerus bergaung di dalam pikiran, hidup kita akan diperbarui oleh Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah kabar baiknya untuk kita sekarang. Kita bisa mengubah perilaku hidup kita yang sudah dipenuhi atau dikendalikan oleh soundtrack hidup kita yang lama dengan kebohongan-kebohongan, bukan kebenaran itu. Dan sekarang menggantinya dengan mengisi dengan firman-Nya supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang akan dikendalikan oleh Tuhan demi kebaikan kita dan kemuliaan Dia. Mari kita menaikkan doa syukur. Oh Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk berhenti mempercayai kebohongan-kebohongan yang ada di dunia ini, yang kami dengar, yang telah membentuk perilaku hidup kami sampai dengan saat ini. Dan saat ini kami mulai memenuhi pikiran kami dengan janji-janji firman-Mu, dengan kebenaran firman Tuhan sendiri.
Biarlah Engkau saja yang mengubah pikiran kami dan membentuk hidup kami, sehingga hidup kami betul-betul menjadi hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang hari ini menjalani kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menaikkan syukur. Amin.